Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Hum sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama mulai dari PDI Perjuangan. Apakah menyetujui, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah mendengarkan paparan dari calon Hakim MK, maka kami dari fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan bahwa kami sangat menyetujui Profesor Dr. Adis Kadir menjadi Hakim MK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya fraksi Partai Golkar, kami konfirmasi pendapatnya. Kalau terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum. Setelah mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum, maka kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyetujuinya dan mendoakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum agar selamat bertugas. takut juga dia. Moga-moga dilindungi oleh Tuhan Allah yang Maha Esa dalam berkarir dan selalu sehat, sejahtera, bahagia. Terima kasih atas. Ya, kemudian fraksi Partai Gerindra. Ya, izin pimpinan, kami fraksi Partai Gerindra menyetujui Profesor Adis Kadir jadi Hakim MK. Oke. Terima kasih. Berikutnya fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 saya hormati, yang mulia Profesor Adis Kadir. Setelah mendengarkan pemaparan yang mulia Profesor Adis Kadir, sangat semangat spiritnya betul-betul sama dengan kami, bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi itu bukan positif legislator. Karena itu kami fraksi Nasdem, fraksi di Komisi 3 menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Adis Kadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menimbang dan seterusnya, mengamati dan seterusnya, dan menyetujui kali 10 setujunya untuk Profesor Dr. Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Ya, berikutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Adang. Terima kasih. Kami mewakili PKS dengan ini menyetujui Profesor Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.H. untuk duduk sebagai Hakim Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Singkat saja, setelah mendengar pemaparan dari Profesor Dr. Adis Kadir, saya sangat yakin dan percaya bahwa beliau akan menjadi Hakim MK yang tangguh. Untuk itu, kami dari fraksi PAN sangat mendukung beliau menjadi Hakim MK dan setuju. Terima kasih.
Oke, terakhir fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Untuk mengisi 1 dari 9 hakim MK dari unsur DPR RI dan telah mendengarkan penjelasan yang singkat tapi tepat dan menjawab masalah kita selama ini dan meyakinkan kita untuk membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lebih baik ke depan, serta pengalaman Profesor Dr. Insinyur H. Adiskadir sebagai anggota DPR yang ikut bersama-sama untuk membuat dan merancang undang-undang. Dan karena itu, pimpinan fraksi Partai Demokrat menyetujui Profesor Dr. Insinyur H. Adiskadir SHMHU menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih pimpinan. Ya, sebelum pembacaan kesimpulan, saya perlu menegaskan kepada Pak Adiskadir bahwa sebagaimana sebelumnya ada mantan anggota DPR dipilih menjadi Hakim Konstitusi, saya perlu sampaikan bahwa produk undang-undang, pembentukan undang-undang selama saudara menjadi anggota DPR itu bukan kepentingan pribadi. Undang-undang itu adalah produk yang bersifat erga omnes, ya. Jadi ketika Pak Adiskadir ada di DPR membentuk undang-undang bukan kepentingan pribadi Pak Adis, tapi itu adalah kepentingan masyarakat dan mengikat publik. Karena itu ketika nanti aktif menjadi Hakim Konstitusi, Pak Adiskadir tidak memiliki konflik kepentingan, ya. Kalau harus memeriksa, menguji materi undang-undang yang disahkan oleh DPR. Ini hal yang memang wajar, umum, dan sudah menjadi pengetahuan semua orang. Dan berlaku juga untuk mantan-mantan anggota DPR yang saat ini atau di masa lalu pernah menjadi Hakim Konstitusi. Jadi kalau nanti misalnya mulai bertugas, ya kan ya, ya tidak ada penghalang untuk memeriksa ya uji materi terkait undang-undang yang pernah disahkan di DPR. Ini untuk biar tegas juga bagi publik. Mungkin itu saya minta tolong kesimpulan ditayangkan. Saya bacakan, kalau setuju lalu kita ketok ya. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait pembahasan usulan pergantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan 2 apa 3 nih? 3 tahun sidang 2025-2026 Senin 26 Januari 2026. Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adiskadir SHMHUM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setuju? Kita kasih tepuk tangan. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan tadi, selesai sudah agenda kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan boleh ucapkan terima kasih? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan, karena seluruhnya sudah ditutup, maka saya sebagai pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang mulia. Tentunya hal ini sebenarnya membuat saya juga agak sedih, karena Komisi 3 ini sudah seperti rumah kedua saya. Sejak 2014 saya menjadi anggota DPR. Saya tidak pernah pindah-pindah komisi sampai dengan saat ini sudah masukin tahun ke periode ketiga. Saya selalu berada di Komisi 3 karena apa?
Karena pertama, situasi kondisi di Komisi 3 sudah sangat cocok, suatu situasi kekeluargaan, kekerabatan, tidak ada saling sikut, tidak ada saling iri, saling dengki. Semua suka ditanggung bersama, senang ditanggung bersama, kalau susah juga ditanggung bersama. Itulah kelebihan dari anggota Komisi 3. Berbanggalah kawan-kawan semua, kita masih keluarga besar Komisi 3. Dimanapun saya berada, saya akan selalu ingat kawan-kawan di Komisi 3 dan akan menjadi bagian keluarga besar dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai dengan porsinya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.